Halo, assalamualaikum, welcome to my channel. Dan pokoknya hari ini ikutin terus kegiatan saya hari ini. Pagi ini nanti saya mau ngapain aja, atau hari ini saya mau ngapain aja, pokoknya ikutin terus buat teman-teman semua ya. Oke, stay tune terus ya. Dan ini dia saya mau lagi ngelipetin jilbab. Dan kebanyakan jilbab saya itu kebanyakannya itu pasmina gitu ya. Jadi dulu itu saya suka banget pakai pasmina. Jadi kalau beli itu pasmina terus gitu. Dan sekarang nggak pernah dipakai sama sekali gitu. Sebanyak ini nggak pernah dipakai karena ribet gitu ya. Kalau udah mama, kalau udah ibu-ibu tuh kayaknya pengennya yang cepet aja, yang langsung masuk gitu. Kalau misalnya segi 4 sih masih mending lah, kadang saya suka pakai karena emang cuma pakai peniti aja kan. Tapi kalau pasmina itu agak-agak ribet, harus diputer-puter, harus di lurusin, harus di bener-bener di lama lah gitu prosesnya ya kalau pemakaian pasmina. Cuman buat saat ini sih saya masih pakai yang segi 4 atau pakainya yang sekali masuk aja kayak gitu, biar nggak ribet, biar nggak lama-lama juga. Dan ini juga saya bingung, pasmina atau segi 4 yang kayak gini-gini tuh jarang banget saya pakai. Cuman kalau kayak kondangan sih masih saya pakai ya. Cuman kalau lagi musim kayak gini kan jarang banget dipakai karena nggak jarang banget yang kondangan, atau hampir udah beberapa bulan ini saya nggak kondangan, nggak keundangan kayak pernikahan atau acara-acara kayak gitu. Jadi ya udah cukup di rumah aja. Di rumah pun saya pakainya yang simple-simple aja kayak gitu. Dan ini saya juga bingung pasmina saya mau dikemanain. Kalau misalnya dikasihin keponakan itu masih pada kecil-kecil ya, keponakan tuh masih sekitar kelas 1 SMP, dan dia pun nggak mungkin kan kalau pakai pasmina. Ada sih beberapa yang kotak gitu segi 4, mungkin nanti mau saya kasihin aja, dan itu pun yang polos-polos, gak mungkin kan yang bergambar gitu. Jadi nanti mau saya pilih-pilih juga mana yang masih dipakai, mana yang harus disimpan, dan mana yang harus dikasihin kayak gitu. Dan ini dia udah selesai ngelipetnya. Saya sih ngelipetnya cuma kayak gitu-gitu aja, yang penting rapi. Jadi nggak semuanya ketiplek semuanya banget saya saya lipet ulang, tapi yang penting dirapihin. Tapi dilipetin mana yang kusut aja, mana yang berantakan aja kayak gitu. Nah ini dia saya mau masukin ke dalam lemarinya sambil ditata, sambil dirapihin kayak gitu ya. Dan maaf banget ini penampakan lemari dan penampakan barang-barang yang di atas lemari itu kemarin udah saya beresin, beres-beres dalam bikin video juga, cuman videonya hilang, jadinya ya udah nggak masuk ke vlog jadinya. Dan itu udah saya beresin, terus semuanya juga udah saya lap-lapin dari debu-debu ya kayak gitu. Teman-teman, ini saya udah di dapur. Sekarang saya mau masak sesuatu, tapi belum tahu mau masak apa. Nanti saya mau cek dulu di kulkas itu ada apaan, karena kemarin kan belanja sayurannya juga cuma sedikit. Jadi saya pengen tahu tinggal apa sih isinya gitu. Tinggal sayuran apaan aja yang ada di kulkas. Pokoknya buat teman-teman semua ikutin terus video ini sampai selesai ya. Tolong tontonnya jangan di skip, tonton sampai habis, sampai selesai, pokoknya kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yang udah gabung, yang udah subscribe, jangan lupa tontonin video-video saya yang mungkin ada yang kelewat atau gimana. Pokoknya tolong support channel YouTube saya agar semakin berkembang dan semakin semakin maju terus. Mudah-mudahan juga banyak yang suka. Dan di sini saya tekankan lagi, saya mau kasih tahu ke sama teman-teman semua, di sini saya butuh banget support dan masukan atau saran atau kritik, tapi sarannya itu yang bagus ya, yang maksudnya yang positif gitu. Nanti tolong tulis di kolom komentar gitu ya. Mudah-mudahan saya jadi lebih baik dari sebelumnya kayak gitu. Dan sampai detik ini pun saya masih terus belajar kayak gitu. Dan mohon maaf banget kalau misalnya di video-video saya tuh banyak banget yang kurang, banyak banget kesalahan atau apapun. Terus ada kayak misalnya pengambilan video yang kurang bagus, atau misalnya cara saya dubbingnya kurang lancar, atau cara
opening langsung kayak gini kurang lancar, mohon dimaafkan. Pokoknya saya di sini benar-benar belajar dan masih belajar lagi. Pokoknya buat teman-teman semua, jangan lama-lama, ikutin terus video saya sampai selesai ya, dan ikutin terus kegiatan rutinitas hari ini bersama saya. Oke. Dan ini dia, saya mau goreng. Pengennya sih ini ya, masak. Saya pengen masak ini oncomnya kayaknya udah berair, jadi harus cepet-cepet dimasak. Masih enak sih. Terus sini juga ada lenca, jadi nanti oncomnya mau saya kasih lenca gitu ya. Nah ini ada toge, cuman nggak tahu deh, nanti dioseng gini aja kali ya, nggak apa-apa karena emang sisa stok sayurannya tinggal ini aja sih. Sebenarnya di kulkas ada ini udah buncis, cuman ya udahlah, kayaknya sayurannya ini aja. Dan ini dia sayurannya lagi saya cuci dulu. Pokoknya dicucinya itu dengan air mengalir kayak gini ya, jadi cepet bersih. Pokoknya diusahain kalau nyuci sayuran tuh langsung di air mengalir kayak gini. Ini saya lagi cuci lencanya. Nanti juga cabe bumbu-bumbu gitu mau saya cuci juga kayak gitu ya. Nah ini dia, saya lagi mau iris bawang merah bawang putih. Bumbunya itu cuma bawang merah bawang putih. Ini satu bumbu dua masakan ya, jadi bumbunya itu aja. Jadi bawang merah bawang putih, cabai rawit sama cabai hijau, nanti dikasih kayak daun salam, daun jeruk sama lengkuas. Cukup itu aja sih buat oseng-osengnya. Jadi bumbunya itu sama aja, itu juga ya. Pokoknya buat teman-teman ikutin terus hari ini saya masak ya. Oke. Ini udah selesai diiris-iris semuanya, udah cukup bumbunya kayak gini. Nanti bumbunya mau dibagi dua, dan ini saya mau ancurin dulu oncomnya. Saya pakai tangan aja, tapi jangan lupa cuci tangan dulu ya, biar tetap bersih. Nah ini dia lagi saya ancurin aja, biar nanti pas masaknya itu gampang. Jadi tinggal diaduk-aduk aja kayak gitu. Oh iya, di sini saya sengaja nggak silent, maksudnya nggak matiin suara dari asli videonya, sengaja banget biarin aja kayak gini aslinya. Dan saya juga nggak pakai musik-musik gitu ya, biar ada bedanya aja gitu. Video-video saya itu nggak, biar bervariasi aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya kok nggak ada suaranya, kok nggak ada musiknya, dan emang ini saya sengaja asli dari videonya gitu ya. Dan ini dia udah saya tumis bawang merah bawang putih sama cabai hijaunya, terus saya pakaiin daun salam sama lengkuas. Cukup itu aja sih, ini buat tumisan toge gitu ya. Kalau misalnya bumbunya udah mateng udah harum, tinggal masukin aja togenya. Sebenarnya sih pengen dicampur apa gitu, cuman di stok di kulkas cuma kayak ada ini aja, jadi nggak apa-apa. Buat sayurannya cukup toge aja, tumisan toge aja kayak gitu ya. Nah jangan lupa dikasih air kayak gini. Saya lebih suka dikasih air gitu ya, jadi pas makan itu ada kuah-kuahnya sedikit, tapi jangan terlalu banyak, nanti kayak sayur berkuah. Pokoknya secukupnya aja, dikira-kira aja sesuai keinginan kita gitu.
Diberi bumbu kalau saya sih cukup penyedap rasa gitu, rasa ayam gitu ya, terus garam sama lada bubuk aja, cukup itu aja sih, ketiga bumbunya cukup itu aja. Kalau misalnya ada yang suka gula boleh ditambahin juga ya. Dan ini dia udah mateng sayurannya, tumis togenya, jadi tinggal diangkat aja terus disajikan deh. Ini saya bikin video sebenarnya panjang banget karena emang durasinya biar nggak kepanjangan, jadi saya potong-potong. Kalau misalnya teman-teman ngira kok sebentar banget sih, mungkin ada yang mengira gitu, kok sebentar banget sih masaknya. Cuman masaknya sih sama aja lama. Pokoknya standar masak segitu aja waktunya. Cuman ini kalau pas di video atau di editnya itu dicepetin ya, dipotong-potong, mana yang harus dimasukin ke video, mana yang enggak harus kayak gitu. Jadi gunanya edit foto tuh kayak gitu. Jadi lumayan dipersingkat gitulah. Nah, terus lanjut ini saya mau masak oncom lencanya. Ini saya mau tumis bawang merah, bawang putih. Pokoknya bumbu-bumbu mau saya tumis terlebih dahulu. Ini dia bawang merah, bawang putih. Saya pakainya cabai rawit yang pedes banget biar pedes. Soalnya kalau oncom gitu enaknya pedes-pedes gitu ya. Dan saya juga jadi nggak usah capek-capek bikin sambal lagi, cukup ini aja, ini udah cukup pedes. Terus di situ saya pakein daun jeruk sama daun salam sama lengkuas. Kenapa saya pakein daun jeruk? Karena emang biar wangi aja. Soalnya kalau masakan dikasih daun jeruk tuh berasa wangi gitu ya. Pokoknya ini ditumis sampai wangi, sampai harum, sampai mateng, baru nanti tinggal dimasukin si oncomnya sama lencanya gitu. Nah, ternyata di sini saya masukin duluan lencanya dulu, tapi nggak apa-apa. Pokoknya mau apa yang duluan nggak apa-apa, masukin aja. Nanti juga pas matengnya itu bareng. Pas udah lencanya gini masukin, baru lanjut masukin apa namanya oncomnya gitu ya. Terus jangan lupa diaduk-aduk kayak gini, biar matengnya merata aja. Ya udah saya aduk-aduk, udah mulai rata ya. Terus jangan lupa dikasih penyedap rasa, garam sama lada bubuk. Terus nanti juga kayaknya saya mau masukin gula sedikit biar ada rasa-rasanya aja. Jadi saya kadang pakai gula, kadang enggak ya. Jadi tergantung mood juga. Kadang sesekali suka pakai sih, cuman sedikit aja kayak gitu. Terus tadi juga saya sempat tambahin cabai hijaunya biar ada hijau-hijaunya juga. Jadi pokoknya sesuai selera, mau pakai cabai rawit, cabai hijau atau cabai keriting, pokoknya kembali ke selera masing-masing juga ya. Dan ini dia oncom lencanya udah mateng. Ini kayaknya enak banget, udah saya icip-icip. Pokoknya bumbunya itu sesuai selera ya. Kalau misalnya mau ditambahin cabai lagi, mau pedes silahkan. Pokoknya saya cukup kayak gini aja. Ini udah saya cobain, ini enak banget. Apalagi dimakan pakai nasi yang anget-anget, ini udah pasti enak banget ya. Nah, ini dia temen-temen ya, masakannya udah jadi. Ini oseng toge, cukup togenya aja. Terus ini oncom campur apa namanya, lenca gitu. Ini kayak gini sih alhamdulillah menurut saya sih udah enak banget, udah nikmat banget. Karena emang udah cukup ya, karena udah ada cabenya, jadi nggak usah pakai apa namanya sambal lagi. Terus ini enak banget dimakan sama nasi putih kayak gitu. Jadi hari ini saya menunya cuma kayak gini aja.
kalau misalnya buat anak sih nanti bisa goreng telur atau nugget atau sosis apalah gitu yang cepet aja kayak gitu ya. Nah teman-teman, udah sekian dulu masak saya hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi biar tetap terus, walaupun agak-agak mager tapi tetap harus harus masak ya, diusahain disempetin masak, karena emang masak itu sebenarnya simpel mudah, yang ribet itu kitanya aja yang dibikin ribet. Sebenarnya gampang banget. Nah ini dia sambil saya pengen liatin juga, tapi ini maaf banget. Nah kayak gini kameranya udah saya setting. Nah jadi masakan hari ini cukup sekian aja kayak gitu. Nanti setelah ini saya mau sholat zuhur dulu, baru mau nyuapin anak saya yang kebetulan anak saya masih tidur ya, jadi mumpung belum bangun, jadi saya harus cepet-cepet sholat zuhur dulu. Setelah itu baru kalau misalnya anak saya udah bangun, baru ngasih makan anak saya. Oke teman-teman, pokoknya ikutin terus video saya sampai selesai ya, ikutin terus aktivitas hari ini. Oke. Nah ini dia kegiatan sorenya, saya nyuciin piring sama teflon ini yang belum saya cuci, bekas tadi siang saya masak. Jadi baru sempet dicuci sore hari gitu ya. Jadinya sore hari itu setelah ngepel, setelah beres semuanya, lanjut nyuci piring kayak gini. Terus nanti juga mau dibersihin juga wastafelnya sama mau lap kompor juga kayak gitu ya. Nah ini lanjut lap wastafel juga, tadi udah saya bersihin, jadi sekarang tinggal lapin aja pakai kanebo basah kayak gini ya. Nah ini dia waktunya lap kompor. Sebenarnya sih nggak terlalu kotor banget, tapi nggak apa-apa, dibiasain kalau setelah masak itu kalau bisa sih langsung dilap kayak gini. Ini juga udah telat ya, harusnya pas tadi siang pas selesai masak, tapi saya baru sempetnya sore ini, tapi nggak apa-apa. Yang penting dilap aja kayak gini di dindingnya, terus di belakang sama di bawah kompornya, yang penting udah bersih kayak gitu ya. Nah pokoknya sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.